wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walila dengan NIM P07172323-044 tingkat 2A. Di sini saya akan membahas dengan rinci mengenai 20 perbedaan jamur, bakteri, dan virus. Baik, sebelum kita masuk pada pembahas kita yang mengenai perbedaan virus, jamur, dan bakteri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara rinci mengenai definisi dari ketiga materi yang akan kita bahas, yaitu virus, jamur, bakteri. Virus adalah partikel infeksius yang terdiri dari materi genetik DNA atau RNA yang dikelilingi oleh lapisan protein atau kapsid. Virus tidak memiliki struktur seluler dan tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Mereka hanya dapat bereproduksi dengan menginfeksi sel inang dan memanfaatkan mekanisme seluler inang untuk memperbanyak diri. Yang kedua, ada bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme prokariotik yang mempunyai ukuran kecil, umumnya berkisar antara 0,5 hingga 5 mikrometer. Mereka memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglykan dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan. Bakteri dapat bersifat patogen atau non-patogen. Bagi manusia dan lingkungan, mereka dapat bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner. Dan yang terakhir ada jamur. Jamur adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. Mereka dapat berupa ragi, jamur, atau jamur mikoriza. Jamur berperan penting dalam ekosistem sebagai pengurai, membantu proses dekomposisi bahan organik. Jamur dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Melalui spora, beberapa jamur dapat bersifat patogen, menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara bakteri, jamur, dan virus. Yang pertama, yaitu dari segi ukuran. Pada bakteri umumnya berukuran antara 0,5 hingga 5 mikrometer. Dan pada jamur ukurannya itu bervariasi, tetapi umumnya lebih besar dari bakteri, bisa mencapai beberapa milimeter, sedangkan pada virus ukurannya sangat kecil, berkisar antara 20 hingga 300 nanometer. Perbedaan yang kedua ada struktur seluler. Struktur seluler pada bakteri adalah organisme prokariotik dan tidak memiliki inti sel, dan jamur adalah organisme eukariotik dan memiliki inti sel yang terdefinisi. Sedangkan virus tidak memiliki struktur seluler yang terdiri dari materi genetik dan kapsid. Perbedaan yang ketiga yaitu reproduksi bakteri. Bakteri bereproduksi secara seksual melalui pembelahan biner, dan jamur dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual melalui spora. Sedangkan virus memerlukan sel inang untuk bereproduksi, menginfeksi sel, dan memanfaatkan mekanisme seluler. Yang keempat, metabolisme. Bakteri memiliki metabolisme yang kompleks, dapat melakukan fotosintesis atau respirasi, dan jamur menguraikan bahan organik untuk mendapatkan energi, bersifat heterotrof. Dan yang terakhir ada virus, memiliki metabolisme bergantung sepenuhnya pada inang. Yang kelima ada dinding sel. Pada bakteri memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglykan, dan jamur memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin, dan virus tidak memiliki dinding sel. Yang keenam ada genetik. Pada bakteri memiliki DNA sirkuler, sedangkan jamur memiliki DNA linear dalam inti sel. Dan yang terakhir virus dapat memiliki DNA atau RNA tergantung jenis virus tersebut. Yang ketujuh ada contoh penyakit. Pada bakteri menyebabkan penyakit seperti tuberkulosis dan pneumonia. Sedangkan jamur menyebabkan infeksi seperti kandidiasis dan aspergillosis. Sedangkan virus menyebabkan penyakit seperti influenza dan HIV atau AIDS. Yang kedelapan ada pengobatan. Pada bakteri diobati dengan antibiotik, sedangkan jamur diobati dengan antifungal. Virus diobati dengan antivirus, tetapi umumnya melakukan pencegahan melalui vaksinasi. Yang kesembilan ada habitat. Pada bakteri dapat ditemukan di hampir semua lingkungan, termasuk lingkungan ekstrim. Jamur umumnya ditemukan di lingkungan lembab dan kaya bahan organik. Sedangkan virus hanya dapat ditemukan di dalam sel inang. Yang ke-10 ada peran dalam ekosistem. Dalam bakteri berperan dalam dekomposisi dan siklus nutrisi, dan jamur berperan dalam dekomposisi dan simbiosis dengan tanaman. Sedangkan virus dapat mengatur populasi mikroba dan berperan dalam ekosistem. Yang ke-11 ada sifat patogenik. Pada bakteri beberapa bersifat patogen, tetapi banyak yang bermanfaat.
Dan jamur sebagian besar tidak patogen tetapi beberapa dapat menyebabkan infeksi. Sedangkan virus sebagian besar bersifat patogen. Yang ke-12 ada klasifikasi. Pada bakteri dikelompokkan berdasarkan bentuk, metabolisme, dan genetik. Sedangkan jamur dikelompokkan dalam kingdom fungi termasuk ragi dan jamur. Dan virus dikelompokkan berdasarkan jenis materi genetik dan cara replikasi. Yang ke-13 ada sistem imun. Pada bakteri dikenali oleh sistem imun dan dapat diatasi dengan antibodi. Dan jamur dikenali oleh sistem imun tetapi dapat menghadapi respon imun. Sedangkan virus menghindari sistem imun dengan berbagai mekanisme. Yang ke-14 ada kultur. Pada bakteri dapat dikultur di media pertumbuhan dan jamur dapat dikultur tetapi memerlukan media khusus, sedangkan virus tidak dapat dikultur secara langsung tetapi memerlukan sel inang. Yang ke-15 ada sumber energi. Pada bakteri dapat menggunakan berbagai sumber energi termasuk cahaya dan bahan organik, dan jamur menggunakan bahan organik sebagai sumber energi. Sedangkan virus tidak memiliki sumber energi sendiri. Yang ke-16 ada interaksi dengan organisme lain. Pada bakteri dapat bersimbiosis atau bersifat patogen, dan jamur dapat bersimbiosis, misalnya mikoriza atau patogen. Dan sedangkan virus selalu bersifat parasit. Yang ke-17 ada penyebaran. Pada bakteri dapat menyebar melalui udara, air, dan kontak langsung. Dan jamur menyebar melalui spora yang terbawa angin atau air. Sedangkan virus menyebar melalui kontak langsung, udara, atau vektor. Yang ke-18 ada resistensi. Pada bakteri dapat mengembangkan resistensi terhadap antibiotik, dan jamur dapat mengembangkan resistensi terhadap antifungal. Sedangkan virus dapat bermutasi dan mengembangkan resistensi terhadap antivirus. Yang ke-19 ada pentingnya dalam bioteknologi. Pada bakteri digunakan dalam produksi antibiotik dan enzim, dan jamur digunakan dalam produksi makanan dan obat-obatan, sedangkan virus digunakan dalam terapi gen dan vaksin. Yang ke-20 ada pendidikan dan penelitian. Pada bakteri banyak digunakan dalam penelitian mikrobiologi, dan jamur penting dalam penelitian ekologi dan bioteknologi, sedangkan virus banyak diteliti dalam virologi dan imunologi. Baik, sekian dari pembahasan saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.